Selamat malam, Pak Sony. Di sini saya akan mempresentasikan UAS pajak yang telah saya kerjakan. Nah, untuk soal nomor 1, ini kan diketahui PT Indo Ini Cemerlang berdiri sejak tahun 2022 dan sudah memiliki NPWP yang ini. Nah, PT Indo Cemerlang ini telah mengerjakan 75 karyawan tetap. Jadi, pemotongnya ini adalah PT Indo Inti Cemerlang. Nah, untuk soal nomor 1, Bapak Cipto Mangunkusumo bekerja dari sejak berdirinya perusahaan tersebut dengan mendapat penghasilan sebesar 12.850 per bulan serta mendapat beberapa tunjangan diantaranya tunjangan jabatan 2.500, tunjangan makan 550, tunjangan pendidikan anak 100.000, serta tunjangan kesehatan 500.000. Adanya premi jaminan kecelakaan kerja dan premi kematian sebesar 1,1% dan 1,7%. Bapak Cipto telah memiliki 2 anak kandung, ibu kandung dan bapak kandung yang ikut bersama Bapak Cipto ini. Nah, Bapak Cipto ini memiliki NPWP pribadi yaitu ini. Nah, pada setiap awal bulan negeri Bapak Cipto dipotong setiap bulannya 1,8% untuk membayar iuran pensiun serta iuran BPJS sebesar 2,2%. Nah, di sini untuk gajinya Bapak Cipto, ini kan gajinya kan 12.850. Ini masuk ke tabel gaji. Nah, untuk tunjangan PPH ini itu tidak perlu diisi. Nah, untuk tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya itu tadi dari ini tunjangan yang 2 juta ini itu tadi di jumlah total hasilnya 3.650.000. Nah, itu dimasukkan ke sini. Setelah itu honorarium dan imbalan lain jenisnya ini nggak usah dilakukan, bisa diisi. Selanjutnya premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Nah, untuk preminya ini 1,1%. Nah, ini dihitung dari gajinya Bapak Cipto ini, dipotong dari gaji Bapak Cipto ini. Itu dapat hasil 141.350 untuk jaminan kecelakaan kerja. Sedangkan untuk premi untuk kematian sebesar 1,7%. Ini tuh nanti dikalikan gajinya sebesar 218.450. Nah, untuk dimasukkan di sini itu dijumlah menjadi jumlahnya 359.800. Setelah itu untuk mengetahui penghasilan bruto ini, jumlah dari gaji, tunjangan dan premi ini dijumlahkan. Nah, itu mendapat hasil 16.859.800. Itu menjadi penghasilan brutonya. Nah, selanjutnya untuk biaya jabatan biaya pensiun ini sudah dihitung itu dari 5% dikali 16.859.800 ini itu dari penghasilan brutonya ini, penghasilan bruto Bapak Cipto. Nah, itu sebesar 842.990. Dikarenakan jumlahnya di atas 500.000, jadi tetap ditulisnya 500.000. Nah, itu dimasukkan ke dalam sini biaya jabatan dan biaya pensiun 500.000. Sedangkan untuk iuran pensiun atau iuran THT atau JHT itu dari ini, iuran pensiun itu 1,8% dari gajinya tadi dikalikan hasilnya 231.300 dan iuran BPJS 2,2% dikali 12.850.000
dari gajinya tadi itu mendapat 282.700 dan ditotalkan hasilnya 514.000. Nah, selanjutnya dari nomor 9 dan 8 dan nomor 9 dan 10 ini itu dijumlahkan mendapatkan hasil 1.014.000. Kita ke selanjutnya perhitungan PPh pasal 21. Jumlah penghasilan itu ini tuh didapatkan dari penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangan ini, jadinya 15.845.800. Nah, selanjutnya nomor 13 penghasilan itu masa sebelumnya ini tuh nggak ada, kita kosongin. Untuk jumlah penghasilan itu untuk perhitungan pasal PPh pasal 21 disetahunkan. Nah, ini tuh dari tadi yang dikurangi 15.845.800 itu dikalikan 12 bulan, jadinya 190.149.600. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dikarenakan Bapak Cipto ini mempunyai dua anak kandung, tanggungan anak kandung, ibu kandung dan bapak kandung, dan Bapak Cipto telah menikah, jadi termasuk ke PTKP K3 yaitu 72 juta rupiah. Nah, tadi jumlah penghasilan itu dikurangi PTKP 72 juta, jadi penghasilan kena pajak disetahunkan yaitu ini dikurangi ini, jadinya 118.149.600.000. Nah, untuk PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak di setahun untuk setahun kan yaitu sama seperti ini, 118.149.600. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya ini dikosongin. Nah, untuk PPh pasal terutang pasal 21 terutang itu dari 118.149.600 karena PKP terutang ini tuh ada tabelnya kan ya, itu kalau 5 di atas 60 juta itu di atas 60 juta itu potongannya menjadi tarifnya 15%, sedangkan untuk 0 sampai 60 juta yaitu 5%. Jadi hitungannya kita tulis 60 juta dulu, jadi kali 5%, sisanya 118 juta ini dikurangi 60 juta hasilnya 58.149.600 juta. Ini tuh masuk ke dalam di atasnya 60 juta, jadi 15%. Nah, itu mendapatkan hasil yang tadi yang 5% kali 60 juta itu 3 juta, sedangkan 15% dikali 58.149.600 itu mendapatkan 8.722.440. Nah, setelah itu dijumlahkan mendapatkan hasil 11.722.440. Itu dimasukkan ke sini ya. Sedangkan untuk PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi itu dari ini tadi PKP-nya dibagi 12, jadi mendapatkan hasil 976.70. Nah, jadi ini adalah biaya pajak yang harus dibayar oleh Bapak Cipto Mangunkusumo. Next untuk nomor 2 ya. Untuk nomor 2 ini soalnya Ibu Kirana Pramespati bekerja menjabat sebagai asisten manajer accounting dengan penghasilan yang diperoleh sebesar 10 juta.
Rp900.000 dengan tunjangan yang diperoleh Ibu Kirana yaitu tunjangan jabatan sebesar 1.500.000, sedangkan tunjangan makan 300.000 serta tunjangan kesehatan 350.000. Ibu Kirana setiap bulannya mendapat premi kematian 1,3% dan premi jaminan kecelakaan kerja 1,1% dari gajinya Ibu Kirana tadi. Ibu Kirana belum menikah, namun menanggung ibu kandung dan anak angkat yang diasuhnya sejak dari bayi. Setiap bulan, penghasilan Ibu Kirana dipotong untuk membayar iuran pensiun 1,3% dan iuran BPJS sebesar 2,3%. Ibu Kirana memiliki NPWP dengan nomor sekian. Nah, ini ya, jadi Ibu Kirana NPWP-nya Asisten Manajer Accounting. Nah, karena Ibu Kirana belum menikah, tapi dia menanggung ibu kandung dan anak angkat yang telah diasuhnya dari bayi, jadi Ibu Kirana mempunyai tanggungan TK 2, artinya belum kawin tapi memiliki 2 tanggungan. Selanjutnya, gaji pensiun atau THT atau JHT. Nah, Ibu Kirana ini memiliki gaji tadi Rp10.900.000 dimasukkan di sini, sedangkan tunjangan PPh-nya ini tidak ada, maka kita di strip aja. Untuk tunjangan lainnya, lembut dan sebagainya, ini tuh berasal dari yang ini tunjangan jabatan 1.500.000, tunjangan makan 300.000, serta tunjangan kesehatan 350.000. Ini nanti dijumlah mendapatkan hasil 2.150.000. Nah, untuk honorarium dan imbalan lainnya sejenisnya ini nggak ada, jadi di strip aja. Untuk premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja, yang dibayar pemberi kerja itu berasal dari ini, premi jaminan kecelakaan kerjanya sebesar 1,1% dari gajinya Ibu Kirana, sedangkan premi kematiannya mendapatkan 1,3% dari gaji. Jadi dikali gajinya hasilnya 1.119.900, maaf, dijumlahkan dengan premi kematiannya yang tadi dihitung itu mendapat Rp141.700. Nah, itu mendapatkan hasil 261.600. Dan penerimaan dalam bentuk ini tuh nggak ada, di strip aja. Tentang bonus sertifikasi ini nggak ada, strip aja. Jadi untuk jumlah penghasilan bruto ini cuma nomor 1, nomor 3, sama nomor 5 dijumlahkan hasilnya 13.311.600 rupiah. 600 rupiah maksudnya. Nah, untuk pengurangan biaya jabatan atau biaya pensiun, ini dari sini, dari penghasilan bruto tadi 13.311.600 rupiah dikalikan tadi yang ini 5%-nya ya, mendapatkan 665.580 rupiah. Karena ini di atas 500.000, jadi kita tulisnya 500.000 aja. Nah, ini tuh dimasukkan ke sini sudah 500.000. Untuk iuran pensiun atau iuran THT atau JHT-nya dari sini, iuran pensiunnya jadi bulannya harus membayar 1,3% dari gajinya, yaitu 10.900.000, mendapatkan 141.700. Sedangkan untuk iuran BPJS, Ibu Kirana harus membayar 2,3% dari gajinya, yaitu 250.700. Nah, ini dijumlahkan mendapatkan hasil 392.400. Nah, untuk jumlah pengurangannya ini kita jumlahkan nomor 9 dan 10 mendapatkan hasil 492.400 rupiah. Jumlah penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini didapatkan dari jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan ini nomor 11, mendapatkan 12.419.200 rupiah.
Untuk penghasilan itu masa sebelumnya nih nggak ada, jadi strip aja. Untuk jumlah penghasilan itu untuk perhitungan PPh 21 jika disetahunkan atau disetahunkan itu dari jumlah penghasilan itu ini 12.419.200 rupiah dikalikan 12 bulan. Nah itu mendapatkan 140.30.400 rupiah. Dan PTKP-nya karena tadi yang di atas Ibu Kiran ini belum menikah namun memiliki 2 tabungan, jadi yaitu 63 juta rupiah ini dikurangin ya dalam kurungnya. Nah itu memperoleh 86 juta 30.400 rupiah. Dan untuk PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak disetahunkan mendapatkan 86 juta 30.400 rupiah juga. Dan PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya itu di minus saja, nggak ada. Nah untuk PPh pasal 21 terutang ini itu dari sini karena jumlahnya baik lagi ke jumlahnya PKP-nya di atas 60 juta, jadi pertama-tama kita masukkan dulu yang 5% dulu, yaitu yang 0 sampai 60 juta. Jadi kita masukkan 5% dikali 60 juta yaitu 3 juta. Nah sisanya di 26 juta ini didapat dari 86 sekian dikurangi 60 juta, hasilnya 26 juta 30.400 rupiah, 30.400 rupiah. Ini dikalikan 15% karena jumlahnya kan tadi di atas 60 juta, jadi mendapat potongan tarif pajak 15%. Itu mendapat 3.904.560 rupiah. Nah ini kita jumlahkan menjadi 6.904.569 rupiah. Ya. Nah untuk masuk ke PPh pasal 21 terutang. Untuk PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi itu mendapat dari tadi PPh pasal 21 terutang tadi dibagi 12 yaitu mendapat 575.380 rupiah, 75 atau kita bulatkan 575.381 rupiah. Nah ini ya, jadi yang harus dibayarkan Ibu Kirana sebesar sekian 575.381 rupiah. Next untuk nomor selanjutnya nomor 3. Nah Bapak Kirun kerja sebagai karyawan yang belum menikah dan mendapatkan penghasilan sebesar 4.950.000 rupiah per bulan sebagai kepala gudang. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi kematian sebesar 1,2% dan 1,8%. Mbak Kirun belum menikah. Mbak Kirun sendiri memiliki NPWP pribadi sebesar ini nomornya. Pada setiap bulan gaji Mbak Kirun dipotong setiap bulannya 1,6% untuk membayar iuran pensiun serta uang tunjangan hari tua sebesar 0,9%. Herianto memiliki aset benda ini adalah sebuah kayak jebakan ya di soal ini. Nah ini untuk gajinya tadi kan Bapak Kirun memiliki gaji 4.950.000 rupiah. Bapak Kirun ini kan nggak dapat tunjangan dan lain-lain ya, cuma dapat premi asuransi yang dibayar pemberi kerja oleh Bapak Kirun ini. Itu dari jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Untuk jaminan kecelakaan kerja 1,2% ini dikali gajinya itu mendapat 59.400.
rupiah, dan premi kematian 1,8% mendapatkan 89.100 rupiah. Ini dijumlahkan menjadi 148.500 rupiah. Nah, untuk mendapatkan penghasilan bruto, ini dijumlahkan dari gajinya tadi mendapat 5.098.500 rupiah. Untuk biaya jabatan dan biaya pensiun dari Bapak Kirun ini, nah kan tadi kan penghasilan brutonya kan ini 5.098.500 rupiah. Itu dikalikan 5%, mendapatkan 254.925 rupiah. Karena ini di bawah 500.000, jadi ditulis sebenarnya. Nah, ini dimasukkan ke sini, biaya jabatan atau biaya pensiun. Untuk iuran pensiun atau iuran THT atau JHT itu didapatkan dari ini iuran pensiun 1,6% yang harus dibayarkan dari gaji Buat Kirun, yaitu 4.950.000 rupiah. Itu mendapat 79.200 rupiah. Iuran hari tuanya yang harus dibayarkan Bapak Kirun itu 0,9% dari gajinya, itu mendapat 44.550 rupiah. Kan dijumlahkan hasilnya 123.750 rupiah. Nah, ini untuk jumlah pengurangnya kita jumlahkan mendapat 378.675 rupiah. Untuk mendapatkan jumlah penghasilan neto seperti yang sebelumnya, ini bruto ini dikurangi oleh ini, hasilnya 4.719.825 rupiah. Untuk penghasilan itu masa sebelumnya ini nggak ada, kita strip aja. Itu jumlah penghasilan itu untuk perhitungan pasal PPh pasal 21 jika setahun kan ini dari 4.719.825 rupiah dikalikan 12 bulan mendapatkan 56.637.900. Dan untuk PTKP-nya dari PTKP-nya karena Bapak Kirun ini belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, itu mendapatkan 54 juta rupiah. Jadi jumlah penghasilan itu ini yang dihitung dari setahun tadi, yang sudah disetahunkan, dikurangi oleh PTKP-nya Bapak Kirun. Itu mendapat 2.637.000 rupiah, 2.637.900 rupiah. Nah, untuk PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yaitu tetap sama 2.637.900 rupiah. Nah, untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya ini nggak ada, kita strike aja. Untuk PPh pasal 21 terutang didapatkan dari ini, karena PKP-nya Bapak Kirun ini 0 dan di bawah 0 sampai 60 juta, karena jumlahnya cuma 2 juta ini sekian, itu jadi dipotongnya 5%, tarifnya 5%, jadi mendapatkan 131.895 rupiah. Masukkan ke sini ya. Nah, untuk PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 telah dipotong dan dilunasi, ini didapatkan dari PKP terutang itu dibagi 12, mendapatkan 10.991 rupiah. Ini ya, tarif yang harus dibayarkan Bapak Kirun per bulannya yaitu sebesar 10.991 rupiah. 10.991. Next, untuk nomor 4, Santoso
Santoso berusia 33 tahun, bekerja sebagai karyawan tetap dengan jabatan manajer personalia dan mendapatkan gaji yaitu Rp5.500.000. Memperoleh tunjangan transportasi Rp250.000, tunjangan uang makan Rp300.000, tunjangan jabatan Rp1.500.000, tunjangan pendidikan anak per anaknya Rp500.000, dan tunjangan beras Rp250.000, memperoleh premi jaminan kecelakaan kerja Rp25.000 dan premi jaminan kematian Rp12.500. Yakin Pedro Santoso membayar jaminan hari tua yang dibayarkan oleh dia sebesar 1,1% dari penghasilan tetap dan iuran pensiun sebesar 1,5% dari penghasilan tetap. Pak Santoso ini memiliki satu istri dan 2 anak kandung yang usia 7 tahun dan 5 tahun. Nah, pasal PPh pasal 1 yang harus dibayar. Untuk gajinya tadi Rp5.500.000. Untuk tunjangan lainnya ini sebesar Rp3.300.000 yang diperoleh dari tadi tunjangan transportasi dijumlahkan Rp250.000, dijumlahkan dengan tunjangan uang makan Rp100.000, tunjangan jabatan Rp1.500.000. Ini kan jadinya kan 2.050.000. Tunjangan pendidikan per anaknya kan per anaknya kan Rp500.000. Jadi kalau Pak Santoso ini memiliki 2 anak jadi 1 juta tunjangannya, dan tunjangan berasnya Rp250.000. Jika dijumlahkan totalnya Rp3.300.000 ini. Untuk premi asuransi yang dibayar pemberi pekerjanya itu dari ini premi jaminan kecelakaan kerjanya Rp25.000, premi jaminan kematian Rp12.500, dijumlahkan mendapatkan Rp37.500. Nah, untuk jumlah penghasilan brutonya kita jumlahkan mendapatkan Rp8.837.500. Nah, untuk biaya jabatan atau biaya pensiunnya ini dari penghasilan bruto tadi 5%-nya dikalikan dari penghasilan bruto mendapatkan Rp441.875. Ini kan karena di bawah 500 jadi dituliskan hasil aslinya. Jadi dimasukkan di sini. Nah, untuk iuran pensiun atau iuran THT atau JHT-nya itu dapat dari sini. Iuran pensiunnya kan 1,5% dari gajinya Bapak Santoso ini Rp5.500.000 didapatkan Rp82.500, sedangkan iuran hari tuanya 1,1% dari gajinya yaitu Rp60.500, totalnya Rp143.000. Nah, jumlah pengurangannya ini kita jumlahkan biaya jabatan tadi dan iuran pensiunnya itu sebesar Rp584.875. Nah, untuk jumlah penghasilan itu ini kita jumlahkan kita kurangi dari penghasilan bruto dan jumlah pengurangan ini. Nah, Rp8.837.500 dikurangi Rp584.875 mendapatkan Rp8.252.625. Dan untuk penghasilan itu masa sebelumnya nggak ada, di strip aja. Cuma penghasilan itu untuk perhitungan PPh pasal 21 jika disetahunkan tadi dari penghasilan itu ini 8 juta ini dikalikan 12 bulan jadi mendapatkan Rp91.500. Untuk penghasilan tidak kena pajak PTKB dikarenakan Bapak Santoso ini sudah menikah dan memiliki 2 anak, jadi memiliki 2 tabungan.
mendapatkan tarifnya itu 67.500.000 rupiah. Jadi ini nanti dikurangi dengan penghasilan itu tadi, jadi ini ditulis kurung gini ya. Mendapatkan hasil 31.531.500 rupiah untuk penghasilan kena pajak disetahunkan. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan yaitu sama 31.531.500 rupiah. Untuk PPh pasal 21 terutang mendapatkan 1.576.575 didapatkan hari ini dikarenakan PKP-nya di bawah atau masuki range 0 sampai 60 juta, jadi tarifnya 5%. Jadi dipotong 5%, ini mendapatkan 1.576.575 rupiah. Ini masukkan di sini ya. Untuk PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi dari PPh pasal 21 terutang dibagi 12 bulan mendapatkan 131.381,25 rupiah, atau jika dibulatkan tetap 131.361 rupiah. Jadi tarif yang harus dibayarkan 2% per bulan. Next, untuk nomor 5, nomor terakhir, Anang 40 tahun memiliki 3 anak kandung dan memiliki NPWP pribadi sebesar nomornya nggak ada NPWP-nya. Ini bekerja sebagai audit internal, memiliki penghasilan 5.500.000, memperoleh tunjangan transportasi 250.000, tunjangan uang makan 300.000. Premi yang diterima Bapak Anang sebesar premi kecelakaan kerjanya 25.000, premi kematiannya 32.500, pengeluaran yang dikeluarkan setiap bulannya untuk membayar iuran jaminan hari tua sebesar 1,2% dari gajinya, dan iuran pensiunnya untuk iuran jaminan hari tua sebesar 1,2% dari gaji Bapak Anang, dan iuran pensiun 1,5% dari gaji Bapak Anang, dan dari penghasilan tetap yang di bawahnya. Iuran koperasi sebesar 175.000, dan itulah PPh itu yang harus dibayarkan. Sedangkan istri Anang tidak bekerja. Untuk gaji, Bapak Anang ini mendapat gaji 5.500.000 rupiah. Tunjangan PPh-nya nggak ada, dan tunjangan lainnya itu sebesar 550.000 rupiah dari tunjangan transportasi ini 550.000 rupiah, dan tunjangan uang makan 300.000 rupiah, dijumlahkan hasilnya segini. Untuk preminya itu dari ini tadi jaminan kecelakaan kerjanya itu 25.000, sedangkan kematian 32.500, dijumlahkan menjadi 57.500. Nah, untuk penghasilan brutonya kita jumlahkan jadi 6.107.500 rupiah. Untuk biaya jabatan, biaya pensiun atau biaya pensiunnya itu 5% dikalikan penghasilan brutonya 6.107.500 rupiah, itu mendapatkan 305.375 rupiah. Karena di bawah 500 itu ditulis hasil aslinya. Untuk yang iuran pensiunnya 1,5% dikali gajinya Bapak Anang itu sebesar 5.500, mendapatkan 141.700 rupiah. Dan iuran hari tua itu 2,2%
dikalikan gajinya Bapak Anak tadi mendapat Rp250.700, dan iuran koperasi tadi sebesar Rp175.000 dijumlahkan menjadi Rp567.400. Jumlah pengurangannya tadi dari jumlah biaya jabatan dan iuran personil dijumlahkan mendapat Rp872.775. Untuk jumlah penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi pengurangan ini, mendapatkan Rp5.234.725. Penghasilan neto masa sebelumnya dikurangi, nggak ada bukan dikurangi. Untuk jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 disetahunkan itu dari jumlah penghasilan neto ini dikalikan 12 bulan mendapatkan Rp862.816.700. Dan untuk PTKP-nya, karena Bapak Anang ini memiliki tanggungan 3 anak kandung dan Bapak Anang sudah menikah, jadi tanggungannya dihitung K3, yaitu Rp72 juta. Nah, penghasilan itu ini yang dari setahunkan ini dikurangi dengan PTKP-nya Bapak Anak tadi, itu mendapatkan minus Rp9.183.300. Dikarenakan ini minus, jadi artinya nihil. Ini Bapak Anang belum dapat membayarkan pajaknya, dapat dipotong pajaknya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Sony.